Di sini saya akan menyampaikan hands on terkait dengan data, medical ya. Oke, kita mulai. Di sini, saya Rusman Farhan, researcher dari Bisa AI, akan menjelaskan hands on dengan bahasa pemrograman Python yang akan membahas tentang, eee, penyakit malaria ya di sini. Nah, input datanya itu bisa berupa gambar. Di sini sih saya, nemu datanya itu di Kaggle. Jadi ini cari aja, teman-teman bisa cari aja data di Kaggle, cari tentang penyakit malaria. Nah, di situ kalau kalau tentang medis persisnya itu saya kurang tahu, tapi yang jelas di sini intinya ada data gambar, kayaknya sih berupa sel darah mungkin ya, eee, itu berupa data gambar yang, diklasifikasikan terinfeksi atau tidak terinfeksi penyakit malaria. Nah, di sini kita akan gunakan CNN di sini. Nah, mungkin pertanyaannya boleh boleh ditampung dulu ini. Nanti insya Allah akan kami jawab pertanyaannya. Di sini saya jelaskan dulu. Input datanya adalah data gambar. Oleh karena itu, proses yang kita gunakan di sini adalah convolutional neural network. Yang saya gunakan di sini platform Google Laboratory, di mana di sini sudah tersedia bahasa pemrograman Python yang support untuk menjalankan deep learning secara online. Keunggulannya apa? Keunggulannya kita tidak memakai resource dari komputer kita sendiri. Tapi kelemahannya adalah kita membutuhkan koneksi internet pastinya, karena ini dijalankan secara online. Nah, selanjutnya, yang pertama kita mounting dulu si Google Colab terhadap Google Drive yang kita miliki. Sintaksnya seperti ini, tinggal di running aja, Ctrl Enter atau Shift Enter. Nah, tinggal ikuti aja instruksi di dalamnya. Ini hanya untuk meminta perizinan bahwa kita menyetujui menghubungkan si Colab ini ke drive yang kita miliki. Gunanya apa? Karena datanya kita simpan di drive, gitu. Kemudian kita import library yang dibutuhkan di awal. Ada NumPy, CV2, Glob, dan OS. Gunanya nanti sambil jalan dijelaskan. Pertama kita read semua data yang ada di folder malaria. Ini karena datanya itu udah satu jenis ya, PNG semua. Jadi saya readnya kayak gini. Ambil folder di malaria yang ada di dalam folder malaria. Ini ada folder-folder lainnya, yaitu infected dan uninfected. Saya ambil yang extension filenya adalah PNG. Karena ini udah satu file semua ya, satu jenis file yaitu PNG semua. Kemudian saya read, dan selanjutnya di sini saya resize 70,70. Kenapa saya resize? Karena di deep learning, khususnya di sini nanti saya ingin menggunakan Keras, di sini memerlukan suatu ukuran yang seragam. Jadi di sini saya pilih 70,70, dan itu bisa diubah-ubah sistemnya. Tapi makin besar gambarnya, biasanya prosesnya semakin berat. Selanjutnya saya masukkan ke variabel X dan Y. Intinya di sini saya masukkan ke variabel X dan Y, di mana X adalah gambarnya dan Y adalah labelnya. Oke, sampai sini. Saya lanjutkan ke split data. Dengan proporsi 70%, 30% antara train dan test, saya dapatkan hasil seperti ini. Data train gambarnya
ada sekitar 19 ribuan data train, di mana shape-nya itu 70 kali 70. 3-nya adalah channel, artinya gambar saya gambar berwarna dengan channel RGB. Kemudian di sini data testnya ada 8 ribuan dengan shape yang sama. Nah, selanjutnya ini cuma ketentuan dari si Keras sih sebenarnya. Jadi label yang dia inginkan itu biasanya berbentuk angka dan sudah berbentuk one hot encoder. Di sini saya gunakan label encoder dulu. Gunanya apa? Di sini kalau saya print hasilnya dari uninfected itu berubah jadi 1 dan parasitized itu menjadi 0. Nah, selanjutnya dari angka 1 dan 0 ini saya ubah menjadi one hot vector dengan library yang ada pada Keras, yaitu keras.utils import to categorical. Selanjutnya, nah di sini ada sedikit preprocessing ya yang dijalankan di sini, di mana data yang saya punya itu saya bagi dengan nilai 255. Artinya apa? Artinya saya merubah atau mentransformasikan nilai pada pixel yang ada pada gambar. Misalnya tadinya range-nya 0 sampai 255 ya. Biasanya pada channel RGB. Ini saya ubah menjadi range antara 0 dan 1. Karena dibagi 255 atau dibagi nilai maksimumnya. Selanjutnya, nah ini sedikit preprocessing aja. Selanjutnya kita masuk ke arsitekturnya. Nah, kemudahan penggunaan Keras ini di dalam proses deep learning ini juga udah berkali-kali ya didiskusikan dan juga dipresentasikan di berbagai acara WISA-I. Di sini menyediakan proses yang cukup mudah untuk mendefinisikan suatu arsitektur dari deep learning, khususnya di convolutional neural network yang kita buat di sini. Saya masuk ke Keras.model import sequential. Ini saya mau import berbagai library yang dibutuhkan untuk pembuatan model. Nah, modelnya itu mulai dari sini. Model sama dengan sequential. Artinya saya membuat urutan. Kan kalau kayak tadi ya, mulai dari filter ekstraksi ada konvolusi, pooling, terus fully connected, dan lain sebagainya sampai dengan terklasifikasikan dengan baik. Itu kan menjadi suatu rangkaian atau terurutan. Nah, ini yang akan saya buat. Pertama, saya definisikan dulu sequential atau urutannya. Nanti akan dijalankan nih dari atas bawah. Saya pertama masukin nih konvolusi dulu, kedua pooling, ketiga konvolusi lagi, keempat pooling, terus saya drop out. Habis di drop out di flatten yang tadi ya, yang menjadikan nilai yang kita punya itu jadi satu vektor. Kemudian dense ini adalah udah masuk ke deep neural network, tapi diselingi dengan drop out sampai akhirnya keluar outputnya itu adalah ini nilai outputnya yang terakhir. Nah, yang terakhir ini harus sesuai dengan banyaknya label. Nah, labelnya tadi ada 2 ya. Outputnya nanti ada 2. Nah, di sini beberapa parameter yang harus di setup sesuai dengan data yang kita punya. Salah satunya ini yang terakhir. Terus di sini ada input shape-nya udah 70 yang kita setup ya. Kernelnya ini bisa kita ubah-ubah. Selanjutnya drop out-nya di sini 0,25, di sini 0,5, ini juga bisa dituning. Kemudian fungsi aktivasinya, di sini saya menggunakan ReLU, memang yang sering digunakan sih ReLU ya untuk CNN, tapi
Kalau teman-teman mau coba-coba ubah-ubah nih jalan kok. Bisa pakai Sigmoid, bisa pakai Tanha, dan lain sebagainya. Nah, mungkin ini tadi nggak ada ya di materi fungsi softmax. Itu juga salah satu fungsi aktivasi yang bisa kita gunakan. Umumnya dia dipakai di akhir saat kali. Karena dia untuk membantu mengklasifikasikan data sesuai dengan probability kelas tertingginya nih. Makanya itu biasanya dia dipakai di akhir. Nah, selanjutnya, kalau kita udah buat atau kita build arsitektur dari CNN-nya, kita siapkan compilernya. Mungkin beda ya dari compiler di bahasa pemrograman lain. Ini compile untuk menjalankan iterasi deep learning. Nah, di sini isinya apa? Di sini adalah di sini kita setup epoch itu iterasinya berapa? Di sini adalah learning rate. Nah, ini bisa dibaca-baca lebih lanjut tentang sebenarnya teori deep learning itu masih sangat luas. Jadi teman-teman kalau misalkan mau baca-baca lebih lanjut tentang detail itu masih sangat banyak yang perlu dipelajari. Ada yang namanya optimization-nya, learning rate, kemudian apa ya, di sini optimisasinya aja dari Keras banyak. Bisa menggunakan SGD ya, stochastic gradient descent, ada menggunakan ada optimizer, ada delta dan lain sebagainya, itu ada banyak. Kemudian loss function-nya di sini biasanya kalau kita gunakan klasifikasi itu cross entropy, itu biasanya kategori cross entropy yang kita gunakan. Nah, tapi tergantung case juga ya. Intinya di sini saya setup beberapa parameternya, khususnya mungkin di sini epochnya 25. Nah, lanjut dulu. Nah, di sini ada proses checkpoint. Nah, ini salah satu fitur yang disediakan Keras. Kita bisa nge-save checkpoint dari ketentuan yang kita berikan. Nah, checkpoint yang saya tukan di sini adalah kita monitoring dari false-nya, false function dari validasinya. Validasi itu tadi saya masukkan data tesnya nanti. Jadi kan nanti di sini output dari tiap iterasinya itu ada nilai loss function dari training, akurasi training, loss dari baik dari data train bisa, data validasi bisa. Nah, tinggal di set di sini. Set based only-nya true, modenya minimum kalau loss, kalau akurasi maksimum. Kalau akurasi minimum mah jadi jelek dong ya bisa. Selanjutnya, kalau udah kita setup di situ, di sini nanti di file path-nya itu akan saya save di sini directory saya. Terus nanti ada modelnya namanya malaria dengan extension filenya HDF5. Nah, kalau udah kita lakukan feed datanya. Feed datanya nanti dia akan iterasi seperti ini. Mungkin di epoch pertama akurasinya belum tentu selalu bagus ya, belum tentu langsung jadi bagus. Di sini akurasi awal masih 50%, 60% ya, hampir 60% dan 63%. Kenapa? Karena di sini parameter dari bobot yang di-assign oleh neural network itu awalnya itu memang random biasanya. Kecuali memang ada penelitian-penelitian khusus yang mungkin menggunakan optimasi lain ya, yang bisa mengoptimasi kita setup parameter awal, bobot awalnya itu nilainya berapa gitu. Itu mungkin bisa ada pengembangan lebih lanjutnya. Tapi secara default ini yang saya jelaskan adalah secara default bobot yang di-assign pertama itu adalah random. Makanya kalau misalkan di sini di awal-awal hasilnya kurang bagus itu nggak perlu khawatir ya. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, pertambahan iterasi ini, harusnya dia makin learning dan hasilnya makin bagus. Nih, ini udah masuk ke 80%, 90%, dan seterusnya.
sampai di 25. Nah, ini dia juga sambil ini ya. Kalau dia improve loss-nya jadi semakin kecil, dia akan save. Nah, selanjutnya sampai dengan terakhir kita dapat loss-nya itu 0,1244. Loss-nya 0,162 ya. Dan akurasinya 95%. Nah, tapi belum tentu yang terakhir ini yang kita save. Kita lihat di sini. Epoch ke-25 valornya nggak improve. Yang kita save adalah 0,116. 0,116 itu terjadi di di sini, epoch ke-17. Jadi di sini sudah secara otomatis komputer yang melihat sendiri nih, yang memantau, kita tinggal nyuruh ibaratnya. Yang penting kita tahu teorinya, kita tahu cara kerja metodenya, kita set up parameternya. Jadi keunggulan dari deep learning salah satunya itu ya. Kita set up parameternya nanti secara iterasi nanti komputer yang menjalankan. Hasilnya tinggal kita lihat, kita pantau. Kalau hasilnya belum mencapai yang kita inginkan, kita set up lagi parameternya. Kalau belum juga, kita improve lagi, kita tuning lagi, dan lain sebagainya, sehingga nanti dapat goals yang kita inginkan. Gitu. Tentunya yang kita improve juga banyak ya. Nah, ini sebenarnya yang saya sajikan di sini itu melalui proses trial and error. Melalui proses, ini hasilnya jelek, harus saya improve lagi. Ini hasilnya begini, apalagi yang bisa saya improve gitu. Nah, ini yang saya sajikan, ini sejauh ini sih sudah yang cukup maksimal yang bisa saya dapatkan. Cuma dengan berbagai improving lain yang mungkin bisa jalankan lebih lanjut, itu bisa jadi ada lagi improvingnya. Nah, kalau sudah, modelnya akan langsung ke save di directory yang kita simpan tadi. Nah, terus ini ada cara loadnya, tinggal panggil. Sebenarnya kalau di sini saya lebih menyampaikan cara pengerjaannya ya, terkait dengan judul kita hari ini ya, klasifikasi data medical image ya, dengan menggunakan CNN. Nah, hands on-nya di sini lebih ke cara pengerjaannya, disampaikan lebih ke cara pengerjaannya. Karena kalau sintaks ini kalau teman-teman lihat di sini, itu nggak perlu dihafalin sebenarnya. Ini di dokumentasi Keras ini udah ada semua sintaksnya. Tapi di sini lebih menjelaskan sintaks atau function yang di sini itu gunanya apa sih, cara gunanya gimana gitu. Nah, itu kan yang masih banyak nggak tahu gitu. Dari teman-teman di sini yang mungkin teorinya udah jago, udah dalam, datanya ada, cuma implementasinya kurang, experience-nya. Nah, butuh berbagai penjelasan terkait dengan sintaksnya. Di sini di sesi implementasi ini sih yang mungkin lebih diperkenalkan lagi gitu. Diperkenalkan lagi gimana sih cara ngodingnya, function yang ada di Keras itu apa aja yang bisa bermanfaat di sini gitu. Kita load gambarnya, kita load file modelnya tadi yang Malaria tadi 5. Jadi di sini saya nggak manggil model yang tadi saya training, tapi saya manggil model yang udah saya save. Jadi gitu. Biasanya kalau saya training model, ini kalau misalkan lagi development ya. Development, ini hasilnya segini gitu kan. Sebentar. Ini hasilnya segini. Kemudian saya mau coba-coba improving lagi. Nah, codingan untuk save model ini, itu saya komen dulu, biasanya gitu. Kalau hasilnya lebih jelek, nggak akan saya save. Tetap pakai model yang lama. Kalau hasilnya improve, atau lebih baik, itu saya save lagi. Nah, jadi mungkin sedikit cara yang biasa digunakan ya. Nah, selanjutnya di sini kita coba prediksi ya data tes yang tadi digunakan di atas. Nah, hasilnya ini saya gunakan inverse transform, kan hasilnya itu sebenarnya angka 0101 gitu kan. Karena di sini predik classic. Kalau predik doang, hasilnya yang tadi, yang one hot vector.
Tapi kalau misalkan yang prediklesis itu langsung ke kelasnya, antara 0 atau 1. Nah, 0 itu tadi jadi apa, 1 itu jadi apa, itu kita inverse transform dari label encoder yang di atas tadi. Udah jadi kayak gini, saya bentuk deh classification reportnya. Akurasinya dari loss yang kita dapatkan 0,116 tadi, itu akurasinya secara keseluruhan 95%. Nah, kalau kita plotkan dengan gambar, ini seperti ini. Gambar confusion matrixnya. Kita lihat yang warna hitam, itu kan menuju ke 0 ya, atau angka yang menuju semakin kecil. Makin hitam dia makin kecil. Kalau makin terang dia makin besar. Nah, artinya apa? Di sini confusion matrixnya, nilai-nilai yang besar itu sudah ada pada diagonal matriksnya. Dan sisanya nilainya kecil atau menuju ke 0. Nah, ini sudah menjadi confusion matrix yang cukup baik kalau secara gambar ya. Mungkin kalau secara angka ini dikaliin aja nih. Kayak gitu. Nah, jadi di sini bisa saya ambil kesimpulan bahwa kita sudah membentuk model yang sudah terbilang cukup perform ya, sudah cukup baik untuk membedakan mana data yang diberikan itu data yang terkena penyakit malaria atau tidak terkena penyakit malaria gitu. Dengan akurasi 95%, confusion matrix sebagai berikut. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk implementasi pada Python. Kurang lebihnya mohon maaf. Boleh kalau misalkan ada yang ingin didiskusikan bisa dijawab oleh kami dari tim informatik. Ini udah ada nanya. Jadi pertanyaan pertama, apakah deep learning hanya menerima input berupa gambar? Jika tidak, apakah untuk kasus seperti regresi atau klasifikasi bisa menggunakan deep learning atau cukup dengan yang dijawab? Mungkin bisa saya sampaikan jawabannya ya. Saya coba sampaikan jawabannya. Pertama, kalau misalkan dari segi deep learning, di sini yang kita tampilkan adalah CNN dengan kasusnya itu adalah data image. Jadi di sini yang kita tampilkan secara teori dan juga prakteknya itu lebih ke data image dengan menggunakan convolutional neural network. Tapi kalau ditanya apakah deep learning bisa regresi, apakah deep learning bisa mengolah data selain gambar, data tabular atau data teks dengan menggunakan deep learning, itu bisa banget. Jadi kalau untuk regresi, kita read data table biasa, kemudian kita menggunakan deep neural network yang tadi ada dense, itu kan sebenarnya deep neural network ya. Kita tinggal set up parameternya aja, input tabelnya sekian. Kemudian kita bangun arsitekturnya. Satu kali dense itu kan kita mendefinisikan satu hidden layer. Nah, kita mau berapa hidden layer? Nah, itu kita harus buat sendiri tuh kalau di Keras. Kita mau ini menjadi bebas ya, jadi bebas mau sebanyak apa hidden layernya. Nah, itu bisa kita definisikan atau bisa kita custom sendiri. Nah, intinya di sini adalah kita menggunakan data selain gambar pun itu bisa banget. Data tabular biasa, data teks, data suara, dan lain-lain, itu bisa menggunakan deep learning. Machine learning bisa nggak? Bisa juga. Gitu. Jadi tergantung aja nih, mana yang banyak digunakan. Kalau gambar dan video biasanya banyak digunakan sekarang deep learning. Kalau tabular biasanya machine learning masih banyak digunakan. Teks itu bisa deep learning, bisa machine learning. Tergantung aja sih. Teksnya yang mana. Regresi tergantung sih, ada yang pakai machine learning, ada yang pakai deep learning juga. Jadi sebenarnya sih untuk teman-teman kalau daripada memperdebatkan masalah model atau algoritmanya, lebih baik kita improving di cara pengerjaannya.
Percuma model udah keren-keren, model udah dalam-dalam, atau model udah canggih-canggih, kalau pre-processing-nya masih salah, gitu. Jadi penyajian datanya juga masih salah. Cara membersihkan data, pre-processing dan sebagainya masih salah. Itu juga percuma sih sebenarnya. Itu jadi salah satu faktor juga. Tapi kalau di sini balik lagi, biar nggak melebar kemana-mana ya penjelasannya. Balik lagi ke pertanyaan, apakah deep learning hanya menerima input berupa gambar? Enggak. Input berupa teks, data tabular biasa, input berupa apalagi suara, speech dan lain sebagainya, itu bisa kita masukkan ke model deep learning. Tapi tentunya dengan proses pengolahan yang berbeda-beda, gitu. Jadi kan ada yang namanya data treatment, gimana kita men-treatment data, gimana kita memperlakukan data. Nah itu beda-beda sesuai dengan jenis datanya, sesuai dengan karakteristik datanya. Nah, jika tidak, apakah untuk kasus seperti regresi atau klasifikasi biasa bisa menggunakan deep learning atau cukup dengan algoritma machine learning? Klasifikasi dan regresi biasa itu bisa banget menggunakan deep learning. Jadi, coba aja cari googling gitu biasanya di Medium ada sih, Medium atau GitHub. Mulai dari klasifikasi iris yang misalkan teman-teman belajar di awal gitu kan, belajar machine learning, belajar data science dan AI menggunakan data iris, tapi sekarang mau nyoba di deep learning-nya atau di neural network-nya, bisa nggak? Itu bisa, udah banyak contoh-contohnya kayak gitu. Data text pakai deep learning bisa, pakai machine learning bisa juga gitu. Jadi yang namanya algoritma klasifikasi mungkin segmentasinya bukan pada deep learning atau machine learning ya, algoritma yang kita gunakan. Algoritma klasifikasi ya, semua bisa kita gunakan untuk klasifikasi, mau dia dari pendekatan machine learning, mau dia dari pendekatan deep learning, itu bisa semua kita gunakan untuk klasifikasi. Algoritma regresi, mau dari machine learning, mau dari deep learning, itu bisa semua kita gunakan untuk bisa semua kita gunakan untuk regresi, gitu. Jadi saya pernah menggunakan bukan regresi linear sih sebenarnya, forecasting data time series untuk nilai saham lah, bisa dibilang nilai saham. Ini bukan regresi linear murni ya, tapi pakai pendekatan deep learning. Tapi yang saya gunakan metrik performance itu metrik performance dari regresi kayak MSE, FMSE, mean absolute error dan lain sebagainya. Itu akhirnya bisa. Machine learning bisa nggak? Bisa juga. Gitu. Jadi tergantung algoritmanya. Mungkin semoga itu bisa menjawab ya. Terus kalau misalkan untuk mungkin yang belum ditanyain di sini sebagai info tambahannya, kalau misalkan mau milih algoritma dan model itu juga tergantung datanya. Kalau misalkan datanya data image, ya mungkin kalau misalkan ini dalam ranah industri ya Mbak penelitian, cari-cari aja dulu. Biasanya di sekarang tuh yang powerful untuk mengolah data gambar, orang-orang biasanya banyaknya pakai apa sih? Gitu. Untuk mungkin yang lebih spesifik misalnya. Untuk klasifikasi data teks, banyak sekarang menggunakan apa sih? Oh, LSTM misalnya gitu. Udah kita pakai LSTM dulu coba. Terus kalau dari machine learning apa nih? Kira-kira yang biasa digunakan? Oh, misalnya ada naive bias atau apalagi. Nah, nanti hasilnya kita bandingkan aja mana yang terbaik itu yang itulah yang kita pakai. Begitu juga dengan data gambar. Untuk objek deteksi pakai CNN. Oh, CNN apa juga ada pengembangan lagi misalnya. Oh, pakai CNN. Pakai machine learning bisa nggak? Oh, pakai SVM atau apa misalnya, atau KNN gitu. Nah itu kita pakai aja coba, kita olah semua. Oh hasilnya ternyata belum tentu si deep learning terus yang menang. Bisa juga, oh ternyata yang paling bagus sih pakai SVM dari machine learning. Oh berarti itu yang kita pakai, gitu aja. Kalau kita ranahnya ke industri. Oke. Untuk forecasting, pertama balik lagi di datanya itu apa. Baru bisa kita gunakan beberapa metode ya. Misalnya gini,
saya mau melakukan prediksi data atau forecasting pada data yang bergantung pada variabel X1, X2, X3, X4 gitu. Nah, itu kan yang biasa kita gunakan adalah regresi ya. Nah, pre-processing seperti pre-processing data regresi dan juga contoh kasus yang ada, misalnya gini, saya mau memprediksi misalkan data transaksi, tapi dengan variabel atau variabel yang berpengaruh itu A, B, C, D gitu. Nah, mungkin dari A, B, C, D itu ada aturan-aturan sendiri dari data tersebut. Misalkan A nggak boleh lebih dari 10 juta, B harus lebih dari 100 ribu, C harus apa, D harus apa. Nah, itu menjadi pre-processing, itu yang pertama. Yang kedua, berbagai macam pre-processing boleh mungkin dicari-cari tentang fitur engineering pada data tabular. Itu bisa jadi kita normalisasi datanya, bisa kita lakukan scaling, mengubah data menjadi ukuran tertentu. Nah, itu bisa di scikit-learn itu ada beberapa ya, ada minimal scaler, standar scaler, dan lain sebagainya. Kemudian kita bisa lakukan kalau kita meneliti atau mengerjakan data tentang misalkan fraud detection. Nah, kita cari dulu karakteristik datanya seperti apa, atau lakukan analisis outlier dan sebagainya. Nah, sebenarnya ini menjadi suatu tantangan ya. Yang pertama, kita harus tahu yang kita kerjakan itu apa. Terus yang kedua, kalau kita udah tahu yang kita kerjakan itu apa, datanya seperti apa, kita harus tahu goals-nya. Goals kita maunya kayak gimana. Yang ketiga, barulah cari cara-caranya. Bisa lewat googling, searching, cari di jurnal, paper, dan sebagainya. Gitu. Agar kita juga punya apa ya, acuan tentang apa yang kita kerjakan. Kalau udah kita mengerti dari acuan yang kita kerjakan, bisa kita lakukan improving. Jadi kalau untuk secara baku, misalnya harus A, B, C, D, nah itu kayaknya nggak bisa saya jawab seperti itu, karena di tiap data yang berbeda, pengolahannya juga berbeda. Di tiap, mungkin datanya sama-sama teks, tapi kasusnya berbeda, nah itu juga bisa beda pengolahannya, kayak gitu. Jadi untuk pre-processing yang baik itu balik lagi ke data dan kasus yang dijalankan. Gitu, bisa dicari-cari dari beberapa sumber-sumber yang sudah valid, misalkan dari penelitian, dari paper, jurnal, nah itu menjadi acuan yang sangat baik sih menurut saya. Pertama itu. Nah, yang kedua, misalkan di data yang berbeda, forecasting. Kalau misalkan saya bilang, oh saya mau memprediksi nilai saham berdasarkan waktu-waktu yang ada, misalkan dari 1 tahun, datanya yang ada, dan itu kan bergantung pada waktu aja. Nah, itu beda lagi forecastingnya. Algoritma yang kita gunakan bisa jadi beda lagi, pre-processing yang kita gunakan juga bisa jadi beda lagi, kayak gitu. Nah, ini balik lagi ke data apa yang kita gunakan. Dan juga goals-nya yang mau kita tuju itu apa. Gitu. Menggunakan deep learning bisa apa enggak? Nah, itu bisa. Machine learning bisa nggak? Nah, itu juga bisa juga, memungkinkan juga gitu. Fungsi aktivasinya apa? Nah, ini juga tergantung sih sebenarnya. Kalau misalkan LSTM, biasanya fungsi aktivasi yang digunakan adalah sigmoid dan juga tanha. Ini umumnya ya, tapi menjadi bahan pertimbangan juga dan juga apa ya, eksperimen juga untuk teman-teman. Kalau fungsi aktivasi diubah, dia bisa improve nggak sih? Nah, itu jadi trial and error juga untuk teman-teman juga sih, sejauh yang saya tahu gitu. Jadi banyak juga memang penelitian ataupun eksperimen yang memang, oh saya ngerjain ini dengan metode ini, tapi saya ganti-ganti nih fungsi aktivasinya, bisa nggak dia jadi improve gitu. Nah, itu juga bisa sih sebenarnya. Tapi kalau secara umum, itu yang seperti tadi saya bilang, kalau menggunakan RNN atau LSTM biasanya banyaknya menggunakan sigmoid dan tanha. Kalau CNN biasanya banyaknya menggunakan value gitu. Oh, memforecasting curah hujan dengan input data suhu dan kelembaban udara. Oke.
Nah, ini kalau datanya berbentuk table, ke pertanyaan terakhir nih dari teman kita yang bergabung melalui channel YouTube Bisma ini. Jadi bagaimana menentukan angka-angka pada matrik yang dijadikan filter? Oke, bisa langsung dijawab, Mas. nah oke. Untuk nilai-nilai pada filternya ya, kalau misalkan yang saya tahu, karena sebelumnya saya nggak meneliti tentang itu ya. Tapi sejauh yang saya tahu, dulu itu sebelum dikenal si NN ini, eh, banyak penelitian atau eksperimen yang meneliti tentang, oh pakai filter ini dengan nilai-nilai sekian untuk gambar-gambar ini nanti hasilnya bisa lebih bagus, misalnya kayak gitu, dengan filter-filter tersebut lah intinya. Di mana filter-filter tersebut nilainya itu kita nyari-nyari sendiri. Mungkin dengan pendekatan apa gitu, saya juga belum tahu gitu kan. Di zaman sebelum-sebelumnya, sebelum dikenal si CNN ini, itu menjadi pembahasan dari banyak peneliti yang meneliti tentang filter-filter gitu. Tapi setelah adanya si CNN ini, intinya si filter yang nilai-nilainya di dalamnya itu sudah layar konvolusi itu bekerjanya seperti apa sih untuk nyari nilai-nilai yang ada di dalam matris itu kayak gitu. Nah, tapi intinya dia melakukan assignment atau melakukan estimasi nilai-nilai filternya itu sudah otomatis dari komputer. Makanya hal ini juga apa ya menjadi salah satu ya mungkin menjadi salah satu pertimbangan kenapa orang menyebut si deep learning itu black box. Karena kita benar-benar setup parameternya, kemudian apa ya perhitungan dan lain-lainnya itu sudah tertanam di modul yang sekarang ini sudah semakin canggih ya, sehingga komputer sudah dapat menyesuaikan sendiri dengan data yang kita punya, perhitungannya seperti apa juga dia hitungin lagi sendiri sampai dengan mendapatkan hasil yang kalau misalkan kita ubah-ubah tuh parameternya itu bisa berubah-ubah juga hasilnya. Jadi ibaratnya kenapa orang bilang black box itu karena komputer udah nyesuaiin sendiri nilai-nilainya, dia juga yang ngitungin ketika setup parameter tapi hasilnya bisa bagus nantinya. Nah itu mungkin yang bisa dibilang kenapa orang-orang itu banyak bilang deep learning itu black box. Nah tapi balik lagi ke pertanyaan tentang filter, bobot dan lain sebagainya di CNN ini di algoritma backpropagation itu boleh dibaca-baca lebih lanjut. Itu juga ada pembahasannya sendiri gimana cara mencapai atau mengestimasi parameter yang terbaik untuk data kita. W yang tadi ya W0, W1 sampai dengan WN gitu. Itu nilainya estimasinya update bobotnya itu nggak sembarangan, itu ada algoritmanya sendiri dan itu dijalankan nanti di dalamnya. Nah itu banyak lagi memang yang diestimasi oleh komputer itu apa aja nilainya dengan menggunakan berbagai algoritma gitu. Intinya kayak gitu.